Halo semuanya, gue Okto balik ke channel Teh Manis Teknologi Masa Kini. Di video kali ini kita akan review keyboard yang udah gue unboxing sebelumnya. Kalian tinggal tonton aja video unboxingnya di pojok kanan atas. So, banyak banget hal yang pengen gue omongin di video kali ini. Kurang lebih udah 4 mingguan gue pakai keyboard ini sampai video ini dibuat. Dari gue gondrong sampai udah bondol. Jadi ya gitu. So, langsung aja masuk ke videonya. Oke, jadi keyboard ini keyboard yang nyaman dan usable banget menurut gua. Pada waktu gue beli gua ngerasa ini sedikit eksperimental juga karena bentuknya, dan ya gitulah, takut terlalu gaming karena gue sukanya minimalis sebenarnya. Tapi ya udah, gue beli aja, kepo juga karena gue sebenarnya pengen punya peripheral yang cukup satu ekosistem aja gitu. Kayak gue kan udah punya mouse SteelSeries, udah punya headphone SteelSeries, akhirnya apa nih yang harus SteelSeries juga? Keyboard. Langsung aja, pertama kita akan bahas visualnya atau desainnya. Kalau menurut gue pribadi, gue pikir ini keyboard akan gede dan norak gitu jadinya. Ternyata ya adanya restore ini yang bikin dia tuh makin kelihatan gede. Padahal kalau misalnya nggak pakai refresh ya hasil dia akan jadi kelihatan kecil juga gitu. Cuman memang agak lebih sedikit panjang. Dia punya bentuk yang nggak boring menurut gua. Jadi dia punya shape yang nggak tajam, semuanya dibikin curve. Terus di bagian kanan kirinya dibikin agak masuk ke dalam gini. Jadi kesan keyboard ini tuh tipis dan punya ruang kosong di bawahnya. Gue suka sama desainnya kayak gini, dan di bagian ujung kanan atas yang dia punya OLED display ini juga diperhatiin gitu cover LED-nya. Ini bentuknya ngikutin body curve gitu sampai bawah, tapi sebenarnya nggak mentok bawah. Nah, ini bikin kesan kalau LED-nya tuh luas gitu. Di badinya dia juga punya logo SteelSeries yang punya tone warna cocok sama badinya. Dan oh iya, gue kira awalnya keyboard ini tuh punya warna full black, tapi ternyata warnanya tuh dark gray. Which is ini justru malah gue suka gitu ya. Kalau black semua tuh bikin jadi mati warnanya menurut gue, karena semuanya udah black. Dan di sini jadi kurang highlight dia punya OLED display kalau dia warnanya black gitu ya. Di bagian atas dia juga punya USB pass-through yang gunanya kayak USB hub, jadi mindahin satu port PC ke sini. Jadi ini mempermudah kita banget untuk nyolokin device-device yang punya USB gitu ya. Dan ini cukup ngubah behavior gue banget gitu ya. Padahal di video Taiji gue baru aja ngasih tahu ke kalian bahwa gue tuh baru beli yang namanya USB hub yang gunanya untuk mempermudah gue juga untuk nyolok-nyolok gitu ya. Karena sebelum gue punya USB hub itu gue harus nyolokin ke belakang PC, dan itu lumayan PR lah ya. Karena ini super praktis banget menurut gue. Jadi kalian punya USB port yang deket banget sama kalian. Jadi ya udah makin mempermudah aja gitu. Untuk tata letak USB pass-through ini menurut gue cukup bagus gitu ya ditaruh di sini, karena sebagai kita nih dari point of view user itu nggak akan kelihatan, jadi nggak ngerusak pemandangan gitu. Terus dia punya font ini font gue banget gitu ya. Kayak kalau kalian perhatiin setiap video-video gue itu rata-rata gue pakai namanya font circular, dan itu mirip kayak gini gitu ya. Jadi ini kesannya tuh jadi simple aja gitu dan minimalis jadinya. Dan penggunaan icon kayak shift, terus ada caps lock, tab, sama ada logo SteelSeries yang gunanya untuk function button. Ini juga nyatu aja sama font yang dia punya. Jadi overall visualnya yang gue kira ini akan jadi gaming banget, ternyata menurut gue masih acceptable untuk ukuran gue yang suka minimalis gitu ya. Dan satu yang masih disayangkan menurut gue adalah penampakan kabel yang segede gaban gini, yang gue sebut ini kabel PLN gitu ya. Karena ya wajar sih, maksudnya gue juga bisa menikmati fitur USB pass-through itu. Kalau kabelnya nggak segede gini ya nggak akan ada fitur ini gitu. Yo lanjut build quality-nya. Klaim dari SteelSeries mereka itu pakai aircraft grade aluminium alloy, yang dimana gue gak tahu juga beneran bahan pesawat punya apa enggak gitu ya. Plusnya bahan ini gue ngerasa kokoh dan premium, tapi tetap punya bobot yang ringan. Tapi kelemahannya karena dia logam gitu ya. Sempat waktu setup gue di sebelah sana itu sempat nyetrum gitu. Tapi pas gue pindah ke sini tuh udah nggak nyetrum. Gue jadi nggak tahu nih kenapa. Entah groundingan rumah ini di sebelah sana itu agak jelek, atau bisa jadi karena gue baru ganti terminal juga nih. Terminal yang atas itu baru gue ganti sih sebenarnya. Pokoknya intinya pas gue pindahin ke sini itu jadi nggak nyetrum lagi. Tadinya tuh kalau gue megang ginian aja tuh nyetrum gitu, terus megang ini mau ngecilin volume tuh nyetrum. Kalau nggak mau nyetrum gue harus ngangkat kaki gitu dari rumah ini. Enggak. Untuk build quality dari keycapsnya dia ini masih pakai ABS gitu ya. Agak disayangkan aja karena keyboard premium tapi masih pakai ABS, harusnya PBT lah ya. Nah, tapi itu preferensi sih. Kalau kalian tuh lebih suka ABS atau PBT. Kalau gue sih lebih suka PBT karena lebih awet. Terakhir dari build quality, gue akan bahas build quality dari wrist rest-nya ini.
dengan bahan yang dipakai adalah rubber untuk bagian atasnya, tapi di bagian bawahnya adalah plastik. Dan ada magnetiknya. Nah ini juga jadi sesuatu yang disayangkan banget gitu ya. Ini kayak magnetnya tuh ada plusnya, jadi nggak akan geser-geser. Tapi nih gue sayang banget sih jadi lecet gitu gue punya keyboard gara-gara ini kan terlalu kenceng gitu ya magnet, jadi sedikit kegeser aja dia bikin kegores gitu. Enak banget dari build quality refreshnya ini, menurut gue sangat-sangat nyaman sekali. Lanjut kita bahas fitur yang pertama yang paling kelihatan dulu adalah RGB-nya. Jadi nama fiturnya Dynamic per key RGB illumination, memungkinkan kalian untuk mengatur warna dari setiap key-nya. Customable banget, bikin kalian para RGB enthusiast tuh bakal suka banget sama hal ini. Kalian bisa atur di software SteelSeries Engine dan bikin pattern terserah kalian. Bisa juga kalian mainan pakai image sync, jadi ini aplikasi di software SteelSeries Engine. Jadi nampilin GIF di keyboard kalian yang manfaatin per key illumination-nya. Dan yang gue suka dari RGB ini juga warnanya soft banget, parah, sama sekali nggak norak, dan warnanya itu sopan gitu, jadi itu nggak bikin mata sakit. Next ke fitur OLED display dan multimedia control. Ini gue satuin aja karena lokasinya berdekatan dan mereka ini berkesinambungan gitu ya. Pertama, OLED display ini dia bisa nampilin yang namanya gambar, GIF atau teks gitu, pokoknya ya itulah. Kalian juga bisa coret-coret, bikin logo sendiri di SteelSeries-nya. Selain itu kalian juga bisa nampilin monitoring hardware komputer kalian pakai app monitoring SteelSeries Engine juga, jadi CPU, RAM atau GPU kalian itu bisa ke monitoring. Terus kalau lagi main game yang support kayak Dota dan CSGO, ini bisa nampilin kayak headshot, terus KAD, mana, dan lain-lain gitu, sama kayak SteelSeries Rival 710. Kemudian terakhir, OLED display kalian juga bisa kombinasin sama media control yang ada di ujung kanan ini, yang gunanya tuh kalian jadi bisa ngatur keyboard ini tanpa harus masuk ke SteelSeries Engine. Caranya kalian tinggal pencet 4 detik di tombol yang punya logo strip ini, dan nanti akan masuk ke menunya, otomatis OLED displaynya akan berganti warna gitu ya. Bukan berganti warna, berganti tulisan. Tulisan pertama akan ada muncul illumination. Misalnya ke illumination, kalian tinggal klik aja scroll wheel-nya. Nah, di sini kalian bisa pilih preset warna atau mau custom juga bisa, dan kalian atur brightness dari keyboard ini. Ada di sini juga, dan kalau kalian mau back tinggal pencet yang tombol pertama kotak tadi itu. Lalu kemudian di bawah illumination itu ada makro. Di sini gue nggak akan jelasin karena gue sendiri juga nggak pakai makro gitu ya. Kemudian di bawah makro itu ada profiles yang berfungsi untuk ngeganti profil yang pernah kalian buat gitu ya. Jadi ya udah, kan misalnya kalian punya bikin 5 profil, ya kalian akan mudah mengganti-ganti profilnya gitu. Dan terakhir ada setting, isinya itu cuma ada display, factory reset, dan about. Lanjut, jadi sebenarnya ini kan namanya dedicated multimedia control, yang scroll wheel button ini sama buttonnya. Nah, fungsinya adalah untuk ngecil gedein volume. Kalau biasanya di keyboard itu kan kalau mau kecil gedein volume itu harus pencet F-pen, kalau nggak di F10 atau F11 atau F12 tergantung keyboardnya juga. Bahkan ada juga yang nggak ada untuk media kontrolnya. Kalau ke atas itu untuk gedein volume, kalau ke bawah itu untuk kecilin volume, kalau kita klik sekali untuk mute. Terus tombol di bawah ini kalau kita klik sekali akan nge-pause, terus klik 2 kali untuk next, dan klik 3 kali untuk previous. By the way, soal profile RGB dan OLED ini adalah kombinasi yang bisa gue pakai untuk misahin kebutuhan gue. Jadi gue udah bikin satu config untuk gue main Apex Legends. Fitur RGB per key ini bikin gue bisa custom key apa aja yang pengen gue pakai di Apex gitu ya. Jadi gue nyalain RGB cuma di key yang kepake doang. Dan gue kelompokin dari berdasarkan fungsinya juga. Kayak misalnya movement gue tandain pakai warna biru, terus looting gue tandain pakai warna hijau, weapon gue tandain pakai warna merah, ungu untuk skill, dan putih untuk komunikasi. Terus OLED-nya gue pakai untuk logo Apex untuk mempercantik aja gitu. Nah, itu berlaku juga untuk kalian kira-kira mau main game apa aja dan kalian bisa custom. Lanjut kita bahas untuk tombol FN atau meta kalau disebutnya di sini, yang tombolnya itu bentuknya logo SteelSeries. Jadi fungsinya adalah seperti tombol function pada umumnya gitu ya. Kalau kalian lihat di sini by default itu ada fungsi di F9, F10, F11 sama F12. Ada profile, ada makro, sama ada brightness di F11 sama F12. Ya sebetulnya sama aja kayak OLED display tadi gitu ya. Tapi di sini lebih praktis aja, kita tidak usah masuk ke OLED display dulu. And wait, kok nggak ada print screen bang? Padahal itu kan penting. Jadi ini menarik nih ya. Jadi kalau kita pengen bikin fungsi print screen itu bisa banget. Jadi caranya kita pergi ke software SteelSeries Engine dan kita masuk ke meta bindings, yang artinya di sini tuh meta bindings kita bisa custom key dan difungsiin dengan cara pencet tombol function yang bentuknya logo SteelSeries ini, yang tadi tombol function atau tombol meta. Jadi ini nggak ngubah fungsi default dari key-nya gitu. Jadi justru malah menambah fungsi dari setiap key-nya gitu. Nah, untuk nambahin print screen ada di menu keyboard button, terus ke command, dan ada namanya print screen. Jadi kalau udah di save, nanti kalian
kalian bakal bisa gunain. Dan cara ngelihatnya itu kalau kalian pencet meta tombolnya ini, nah ini akan berubah jadi warna merah. Di sini gue pakainya di M1 karena terdapat M1, M2, M3 sampai M6 yang tidak ada gunanya. Yang gunanya itu cuma insert home patch up. Jadi di sini emang difungsikan sebagai tombol meta gitu ya. Terus ada fitur Windows Lock juga di sini. Jadi ini berguna banget kalau kita lagi in game, nggak sengaja kepencet kan jadi pindah window, akhirnya kita bisa mati kalau kita lagi main gitu ya. Jadi caranya tinggal pencet metanya tadi, terus kita klik Windowsnya. Kalau udah warna biru berarti ini udah terkelok. Gimana nih yang paling penting dari sebuah keyboard adalah feel ngetik gitu ya. Apalagi ini kan keyboard sebenarnya udah langsung pakai aja gitu. Karena ya kalau misalnya kalian lihat Vortex VX5 yang kemarin gue review itu kan bener-bener emang diperuntukkan harus banget di modding gitu ya. Kalau ini udah tinggal pakai aja, dan menurut gue ini punya feel ngetik yang enak. Dan ini dia pakai blue switch, yang switchnya itu punya Seal Series sendiri, jadi bukan pakai Gateron atau pakai Cherry gitu ya. Dia namanya Seal Series switch. Untuk pemakaian gue nyaman banget, nggak ngerasa pegal sama sekali karena juga ada bantuan dari refreshnya. Ditambah juga dia punya incline button, jadi nambah keminikan makin nyaman pas kita ngetik. Untuk blue switch ini sendiri menurut gue lebih jarang typo ya, karena kalau kemarin gue bandingin sama gue punya red switch itu gue sering banget typo. Enak banget sebagai user untuk pakai keyboard ini, tapi kalau lagi nggak pakai ada yang pakai keyboard ini sangat intimidatif banget gitu. Kayak misalnya gue lagi di kamar, terus abang gue pakai keyboard ini tuh kedengeran sampai kamar karena blue switch gitu. Untuk typing testnya kayak gini. Oke, terakhir link pembelian udah gue taruh di bawah kalau kalian yang pengen tahu. Seperti biasa gue belinya di Good Gaming, dan kemarin itu juga gue dapet yang namanya ini nih, pembersih keyboard. Nah, gue penasaran juga sih, ini belum gue buka sama sekali gitu ya. Dan ini gue dapat gratis. Ini mungkin kalau kalian setuju untuk gue bikin konten untuk bersihin keyboard versus sama basis yang gue punya, mungkin akan menarik gitu ya. Kalau kalian setuju ya tinggal komen aja. Untuk keyboard ini gue beli di harga 1.999.000, lagi diskon karena harusnya waktu itu harganya 2,1 ya, bener gitu. Oke, konklusinya dari keyboard ini emang sedikit mahal ya, bukan sedikit mahal, emang mahal gitu ya. Keyboard harga 1,9 2 juta gitu. Tapi kalau lihat dari semua fitur dan ekosistemnya, ini menurut gue sangat membantu banget gitu ya, sangat enak banget dan sangat nyaman banget. Dan untuk main game gimana? Karena ini kan gaming punya, karena ya untuk main game ini juga feel-nya enak, nyaman, dan gue ngerasa mantep banget lah pokoknya. Dan gue pakai blue switch juga menurut gue pilihan tepat ya. Semua fiturnya mantep, softwarenya juga gampang banget pakainya gitu ya. Jadi enak untuk menggunakan semua fitur-fiturnya. Jadi ya untuk harga segini dapat build quality, dapat fitur, dapat RGB yang bagus gitu, menurut gue ya cukup worth it lah. Jadi minusnya untuk keyboard ini pertama masih wired, dan ini tuh nggak customable gitu ya, karena pertama switchnya nggak bisa diganti, dan ini tuh memang diperuntukkan ya udah langsung pakai aja gitu. Nah, untuk tadi ada kasus dimana di sini masih ada kurang stabil gitu ya, masih ngecrek gitu ya, gimana sih bilangnya, stabilizernya masih harus di modding lagi biar lebih enak lagi, jadi nggak goyang. Ini mungkin masih bisa kali ya kita loop gitu, tapi kan kalau loop kan enaknya dicopot semua. Nah ini nih gue masih harus mempelajari hal tersebut. Bisa nggak sih kalau kita nge-loop keyboard itu tanpa ngelepasin semuanya gitu, karena ini kan bukan hot swap gitu. Jadi bisa nggak sih kita nge-loop switch yang nggak hot swap gitu. So segitu aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info saran seputar konten di channel ini. Like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.